Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Di hari yang baru ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Kami dijagai, dilindungi dari malam hingga saat pagi ini. Dan di saat ini kami menerima anugerah, berkat kesempatan di hari yang baru. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Albert Linder adalah seorang atlet angkat berat dari negara Kazakhstan yang berhasil menjadi juara satu kejuaraan angkat berat se-Asia. Ia juga menjadi juara satu di kejuaraan angkat berat Summer Universiade. Albert Linder begitu kuat dalam mengangkat beban besi barbel, tapi sayangnya ia tidak kuat dalam menanggung persoalan hidupnya, sehingga memilih untuk mengakhiri di usianya yang ke-25. Apa yang dilakukan oleh Albert Linder tentunya bukan untuk kita jadikan teladan. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa dalam segala masalah seberat apapun, kita pasti akan mampu menanggungnya, sebab kekuatan yang dari Tuhan dilimpahkan kepada kita. Filipi 4 ayat 13 ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita dapat menghadapi segala macam keadaan, seberat apapun keadaan itu. Semua itu kita dapat tanggung dan atasi bersama dengan Tuhan. Ayat ini dengan jelas mengatakan segala perkara, bukan beberapa perkara. Dan itu berarti semua masalahmu, semua persoalan kita, semua penyakit kita, semua beban keuanganmu, semua masalah rumah tangga, masalah dalam studi dan segala pergumulan yang kita hadapi, meskipun nampak sebesar gunung dan begitu berat, tapi kita pasti dapat menanggungnya. Rasul Paulus mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan memampukannya melewati semua aniaya, perajaman, pergumulan dalam pelayanan, kekurangan dan berbagai hal yang ia hadapi. Bahkan ketika ia ada dalam kelimpahan, ia pun dapat menanggungnya. Ada orang yang gagal justru saat dalam kelimpahan, karena lupa diri dan melupakan Tuhan. Tapi kita yang percaya sungguh kepada Tuhan, dalam keadaan apapun akan dapat menanggung semuanya di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita dapat menanggung semuanya di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan. Bukan di dalam diri kita atau di dalam orang lain, tapi hanya di dalam Tuhan. Artinya bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan koneksi-koneksi kita atau backingan yang kita miliki, bukan dengan kekayaan atau apapun, tapi hanya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, maka kita dapat menanggung semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya tidak menjauh dari Tuhan. Kita sanggup mengatasi dan menanggung semuanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin lemah secara fisik, tapi kita semua kuat secara roh oleh kuasa dan otoritas Tuhan, sehingga kita dapat menanggung semua persoalan yang ada dan setiap situasi yang kita alami. Jangan putus asa dengan keadaanmu.
Jangan menyerah dengan pergumulanmu. Hadapilah semuanya dengan kuasa dan otoritas Tuhan yang memberikan kemenangan dalam segala hal. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang berusaha dengan kekuatan sendiri atau sedang putus asa, mari jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Andalkan kekuatannya yang sanggup menolong kita mengatasi semuanya. Hadapi setiap keadaan dengan hati yang penuh keberanian percaya, sebab Tuhan melingkupi kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha kuasa, yang maha berdaulat dan dapat mengatasi segala hal. Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang mustahil dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sungguh bersuka cita, bersyukur karena di dalam Engkau kami kuat. Di dalam Engkau Tuhan kami mampu mengatasi setiap persoalan kami. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi dengan Engkau kami mampu ya Tuhan. Kami dapat mengandalkan Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di hidup kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu, memohon kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjalani setiap situasi di hidup kami dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong kami, dan kuasa-Mu memampukan kami menjadi pemenang-pemenang. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong dan menyatakan pimpinan dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.